Pengertian filsafat abad modern. Filsafat modern yaitu pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda kesudahannya era skolastisisme atau masa pertengahan. Waktu munculnya filsafat modern, ada yang mengatakan dimulai dari abad ke-17 Masehi hingga abad ke-19 Masehi. Tetapi ada juga yang mengatakan dimulai dari abad ke-15 Masehi hingga abad ke-19 Masehi di Eropa Barat dan Amerika Utara. Filsafat zaman modern adalah pengetahuan tidak berasal dari kitab suci ataupun ajaran agama. Tidak juga berasal dari para penguasa, tetapi dari diri manusia sendiri. Filsafat modern ini pun dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filsuf yang terkemuka pada zaman modern. Masa setelah abad pertengahan itu disebut dengan masa modern. Nah, masa modern ini ditandai dengan adanya Renaissance atau kelahiran kembali. Nah, yang dimaksud kelahiran kembali di sini adalah kerinduan para filsuf akan pemikiran dari filsafat Yunani dengan dogma-dogmanya yang mengikat. Nah, pada abad ini, para filsuf mencoba untuk membangkitkan kembali pemikiran-pemikiran radikal. Nah, di Renaissance ini ditandai dengan kelahiran-kelahiran ilmu, mulai dari ilmu sastra, ilmu filsafat, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Zaman ini juga disebut sebagai zaman humanisme, di mana di sini itu tolak ukurnya adalah manusia. Jadi, di sini manusia adalah suatu alat yang mampu mengatur dirinya dan juga dunia dengan sempurna. Ciri dari zaman ini adalah humanisme, individualis, dan tentunya terlepas dari yang namanya agama. Di sini manusia sudah bisa menggunakan akalnya atau rasio dan juga menggabungkannya dengan pengalaman atau empiris untuk menemukan yang namanya pengetahuan. Di sini juga telah muncul gerakan Aufklärung, di mana dengan adanya ilmu pengetahuan, nantinya manusia akan mampu membangkitkan dunia dengan sempurna. Namun perlu kita ketahui teman-teman, dengan munculnya berbagai macam pemikiran filsafat pada zaman ini, maka muncullah yang namanya multi-aplikatif filsafat, di mana multi-aplikatif ini akan memunculkan yang namanya krisis budaya. Karakteristik filsafat zaman modern yang membedakan filsafat abad pertengahan dengan abad modern terletak pada otoritas kekuasaan politik dan ilmu pengetahuan. Jika pada abad pertengahan, otoritas kekuasaan ada pada gereja dengan dogma-dogmanya, maka di zaman modern, otoritas kekuasaan ada dalam kemampuan manusia itu sendiri yang berupa akal. Manusia zaman modern tidak terikat oleh kekuasaan manapun, kecuali kekuasaan yang ada dalam diri mereka sendiri yang berupa akal. Jika pada abad pertengahan, manusia berusaha untuk memahami dunia dengan theoretical science, maka di zaman modern, manusia berusaha untuk mengubah dunia atau practical science. Zaman modern disebut juga dengan zaman subjektivitas. Hal ini dikarenakan seluruh sejarah filsafat zaman modern bisa dilihat dari suatu rantai pengembangan pemikiran mengenai subjektivitas. Aliran-aliran filsafat. Yang pertama, rasionalisme yang berupa akal dan pikiran. Yang kedua, empirisme yang berupa indera dan alat indera. Lalu, kritisme yang berupa pemikiran kritis. Idealisme berupa gambaran dan pemikiran. Kemudian, pragmatisme yang berupa tindakan. Lalu materialisme yang berupa benda, positivisme jelas dan mempunyai gambaran serta bermanfaat. Kemudian fenomenologi yang jelas nampak. Lalu yang terakhir, eksistensialisme berdiri dengan keluar dari diri sendiri. Beberapa tokoh-tokoh filsafat abad modern. Yang pertama, Marx. Marx adalah salah satu murid Hegel. Marx membawa pemikiran materialisme. Alasan Marx membawa pemikiran materialisme adalah
agar tatanan dunia lebih baik dan sejahtera. Yang kedua, Hegel. Ia adalah filsuf idealisme yang membawa pemikiran besar di dunia filsafat. Yang ketiga, Immanuel Kant. Ia adalah pemersatu dan pendamai antara aliran rasionalisme dan empirisme. Baginya, pengetahuan tidak pernah lepas dari kedua aliran tersebut. Baginya, sumber pengetahuan bukanlah rasio, melainkan pengalaman. Dan yang terakhir, Descartes, atau yang sering juga disebut dengan Bapak Filsafat Modern. Selain menjadi pelopor filsafat modern di dunia barat, ia juga memiliki pemikiran yang sangat berpengaruh, yaitu rasionalisme.